Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsanov, menegaskan kemungkinan kerjasama pembelian minyak antara Indonesia dan Rusia. Berikutnya pemirsa, Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan, di mana pemerintah Indonesia tengah mencari pasokan minyak menyusul krisis yang terjadi akibat perang Iran dengan Amerika Serikat Israel. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsanov, menegaskan kemungkinan kerjasama pembelian minyak antara Indonesia dan Rusia, di mana Rusia siap memasok minyak ke Indonesia jika dibutuhkan, meski belum ada permintaan resmi dari pemerintah Indonesia. Dirinya menyebut peluang kerjasama tetap terbuka melalui jalur bisnis. Rusia sendiri pada prinsipnya siap menjual minyak kepada negara manapun yang memiliki kebutuhan dan bersedia menjalin kerjasama jangka panjang. Yes, my president mentioned many times that first of all, for our friendly countries, we are ready to cooperate in the field of oil and gas. If they need something, so please approach us, tell what we need, and we will discuss how it will be done. But even for what we call sometimes non-friendly countries, for example, from Western Europe, if they got such interest, if they are ready to cooperate on the basis of long-term contracts with us, even for them we are ready to supply, to sell some oil and gas. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah pemerintah dalam memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Pemerintah resmi memastikan tidak ada kenaikan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi keputusan pemerintah yang dengan tegas tidak akan ada kenaikan harga BBM meskipun beberapa negara telah menaikkan harga bahan bakar. Andre mengatakan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Pertamina bahwa stok pasokan BBM dalam kondisi aman. Untuk itu dirinya meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak khawatir terkait harga serta pasokan BBM di Indonesia. Kami dari Komisi 6 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah Presiden Prabowo yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan berpihak kepada masyarakat dengan memastikan tidak adanya kenaikan harga BBM di 1 April. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Pertamina Patraniaga akan siap melaksanakan dan mengamankan dan memastikan stok BBM aman di seluruh wilayah Indonesia. Jadi masyarakat tidak usah khawatir, tidak usah antri BBM di SPBU karena pertama BBM-nya tidak ada kenaikan dan yang kedua stoknya aman. Selanjutnya masih seputar energi, pemirsa, di mana anggaran subsidi energi dipastikan membengkak hingga 100 triliun rupiah imbas dari kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM. Dalam setiap kenaikan $1 Amerika per barel harga minyak dunia, pemerintah mengaku harus menanggung beban tambahan anggaran sekitar 6 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia pastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi per 1 April 2026 di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Iran-Israel. Kebijakan ini berpotensi mendorong pembengkakan anggaran subsidi energi hingga 100 triliun rupiah dari yang saat ini dianggarkan dalam APBN sebesar 210,1 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa, lonjakan anggaran subsidi ini dikarenakan pemerintah masih menggunakan acuan harga minyak yang diasumsikan dalam APBN 2026 sebesar $70 Amerika Serikat per barel. Sementara dalam setiap kenaikan $1 Amerika Serikat per barel, harga minyak dunia pemerintah harus menanggung beban tambahan anggaran sekitar 6 triliun rupiah. Yang jelas setiap $1 per barel naik itu kita 6 triliun rupiah tambahan defisitnya. Tapi ini udah kita hitung semua kan, nanti dengan dengan rata-rata 100 pun kita sudah kunci defisitnya di bawah 3%, sekitar 2,9, jadi nggak masalah. Purubaya mengaku akan menghitung ulang detail tambahan anggaran subsidi yang harus ditanggung APBN akibat lonjakan harga minyak dunia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai kebijakan work from home 1 hari dalam sepekan guna menghemat BBM merupakan kebijakan yang tidak efektif. Menurut JK, kebijakan WFH dianggap akan membuat ASN menjadi malas dan berdampak pada layanan publik. JK menilai kebijakan WFH akan semakin parah jika diterapkan di sektor swasta. Pasalnya, efek domino dari kebijakan ini akan turut terasa pada perekonomian. JK menyebut ancaman di tengah krisis harus membuat Indonesia lebih produktif. Kalau soal pemakaian BBM untuk pegawai karyawan ke kantor, itu bisa diatasi dengan mereka harus memakai angkutan umum. Kalau di daerah, kalau perlu naik sepeda, kalau di kabupaten yang kecil, atau disediakan bus yang bagi pimpinan-pimpinannya. Tidak ada hubungannya, BBM itu tidak ada hubungannya dengan BBM. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi kita turun. Itu bahas sekali akibatnya ini. Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Ini dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif. Fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain, Amazon, hancur terkena serangan rudal. Serangan ini diduga dilakukan oleh rudal milik Iran. Fasilitas Amazon Web Services di Bahrain meledak dan hancur. Pusat penyimpanan data milik Amerika ini diduga dihantam oleh rudal milik Iran. Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Belum ada informasi terkait jumlah korban dan kerusakan akibat serangan ini. Rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal markas besar tersebut. Pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Pangkalan strategis ini merupakan Komando Pusat Operasi Maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Sebelumnya markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain ini juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan parah.